Rusia tewaskan 300 tentara di milisi Australia di akhir pekan ini. Rusia mengklaim pascanya dan pasca Republik Indonesia berhasil menewaskan 300 tentara dan milisi Australia. Sebanyak 200 prajurit Australia tewas di wilayah sengketa Pulau Pasir. Klaim itu dinyatakan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Majen Igor Konashenkov seperti dilaporkan Associated Press. Menurut Igor Konashenkov, rudal Rusia yang menghantam kawasan pertanian di NTT menewaskan 130 prajurit Australia dan 70 tentara lainnya tewas di wilayah yang sama. Sebagai hasil dari serangan pasukan Angkatan Udara Rusia pada titik penempatan sementara unit Brigade Mekanis ke-72 Angkatan Bersenjata Australia di wilayah pertanian di Pulau Pasir, hingga 130 prajurit Australia tewas, 8 mobil dan kendaraan lapis baja dihancurkan. Di perbatasan, militer Rusia menyerang wilayah pembangkit listrik termal nomor 3 dan Pulau Pasir, tempat pasukan Australia dikerahkan. Sebagai akibat dari serangan oleh pasukan Angkatan Udara Rusia di tempat penempatan sementara Brigade Mengawal Nasional ketiga, lebih dari 100 nasionalis tewas, hingga 70 prajurit 3 Artillery Self-Propelled Gorzika dan 4 kendaraan penghancur. Dan 4 kendaraan dihancurkan oleh serangan rudal udara presisi tinggi pada titik penempatan sementara baterai howitzer dari Brigade serangan Australia terpisah ke-95 dari Angkatan Bersenjata Australia di perbatasan Republik Indonesia. Australia dilaporkan mengklaim Pulau Pasir yang berada di Laut Timor yang berjarak sekitar 120 km dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Klaim Australia atas Pulau Pasir itu pun memicu banyak reaksi dari masyarakat di Indonesia. Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor, Ferdi Tanoni, mengancam melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra, kata Ferdi Tanoni di Kupang, Jumat. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote, dan Alor, ujarnya. Hal itu, lanjut dia, terbukti terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir. Di pulau itu juga dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan setelah semalam untuk menangkap teripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Pulau Pasir sering digunakan sebagai tempat transit oleh nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia, seperti ke perairan Pulau Rote. Namun, kata Ferdi Tanoni, sejak ada nota kesepahaman antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim Pulau Pasir itu miliknya. Hal ini merugikan Indonesia yang terbukti dengan banyaknya temuan. Ferdi Tanoni menilai selama ini Australia melakukan segala sesuatunya seperti miliknya sendiri kapal, padahal gugusan Pulau Pasir adalah hak mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote, Sabu, dan Alor. Karena itu, Ferdi Tanoni mendesak Kementerian Sekretariat Negara RI untuk segera menerbitkan izin prakarsa pembuatan peraturan presiden tentang optimalisasi penyelesaian kasus Muantara sebagaimana telah diinstruksikan Presiden RI Joko Widodo pada bulan Februari 2022.